yang potensial terjadi pada penyelenggaraan pilkada tahun 2024, dan pada seri pertama ini kami akan melakukan pembahasan terkait dengan apa saja sih kecurangan yang dapat dilakukan oleh ASN. Penelitian ini berangkat dari permasalahan netralitas ASN yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada atau penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, yang pada dasarnya kita mengetahui bahwa ASN itu merupakan salah satu pilar demokrasi yang fundamental dan penting ketika kita berbicara tentang penyelenggaraan birokrasi yang baik dan juga bagaimana penyelenggaraan pilkada atau pemilu itu dapat berjalan dengan lancar. Ketika ASN dapat dikendalikan baik itu oleh pejabat politik maupun pejabat publik yang mendapatkan kekuasaan di dalam sebuah pemerintahan baik itu pusat maupun daerah, maka akan menimbulkan potensi pelanggaran. Yang paling terjadi itu adalah terkait dengan netralitas ASN. Dan pada pemilu serentak tahun 2024, ASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara itu menerima sebanyak 417 laporan. Dan ini sangat timpang sekali dengan laporan atau pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu sepanjang pemilu 2024 yang hanya berjumlah 69 saja. Dan itu tidak spesifik terkait dengan netralitas ASN, tapi mereka berbicara tentang seluruh pelanggaran administrasi, dan netralitas ASN itu hanya menjadi salah satu variabelnya saja. Sehingga kita melihat bahwa lembaga ini, Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu lembaga independen, memiliki peran penting untuk dapat melakukan pengawasan netralitas ASN sepanjang penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Namun pada tahun 2023 terdapat perubahan terhadap undang-undang ASN yang pada akhirnya membubarkan lembaga ini. Dan ini pada akhirnya dikonkretkan dengan melalui peraturan presiden. Maka kita di sini langsung menunjuk kepada Presiden Joko Widodo yang membuat Perpres terkait dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, yang mana di sana setiap kewenangan yang dahulu ada di ASN atau ada di KSN seperti pengawasan netralitas, pengawasan merit system dan yang lainnya itu beralih ke BKN yang pada dasarnya merupakan lembaga yang langsung berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Sehingga menjadi sebuah tanda tanya mengapa kewenangan pengawasan yang awalnya berada di KSN dialihkan oleh Jokowi kembali ke BKN seperti pada masa sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan juga yuridis normatif untuk melihat apa saja permasalahan yang muncul dan menjadi salah satu cara untuk dapat mengumpulkan data terkait sebaran jumlah ASN di seluruh Indonesia diperbandingkan atau dipersandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap yang akan menjadi pemilih pada pilkada serentak tahun 2024. Setelah kami mengidentifikasi seluruh jumlah ASN dan juga jumlah DPT di seluruh Indonesia, kami mencoba untuk membandingkannya data tersebut untuk melihat mana saja provinsi yang potensial menjadi tempat terjadinya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Kami telah mengelompokkannya ke dalam 10 provinsi potensial di mana terdapat munculnya permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Kami juga mencoba dalam penelitian ini untuk merunut kembali apa sih standing ASN sebagai seorang birokrat dalam negara ketika mereka terlibat dalam politik. Pada saat itu, pada zaman Orde Lama, terdapat ketentuan yang melarang ASN untuk dapat berpolitik karena menganggap bahwa mereka adalah orang yang menjalankan birokrasi sehingga tidak boleh untuk tersentuh dalam permasalahan-permasalahan politik. Karena pada saat itu ketika belum terdapat peraturan presiden tahun 5 tersebut, ASN itu rata-rata diperebutkan atau PNS itu diperebutkan oleh partai-partai politik yang ada pada saat itu seperti PKI, PNI, PSI dan yang lainnya. Namun kemudian pasca ketika Orde Baru berkuasa muncul peraturan lain yaitu Undang-Undang PP nomor 20 tahun 75 yang membuka ruang bagi setiap PNS untuk dapat bergabung ke dalam partai atau golongan dengan alasan itu merupakan salah satu bentuk dari
hak untuk berorganisasi dan berkumpul dari setiap PNS tersebut. Makanya muncul organisasi-organisasi PNS atau ASN yang sebenarnya itu ditujukan untuk dapat melanggengkan kekuasaan sepanjang periode pemerintahan di Orde Baru. Kemudian ketika reformasi, ketentuan yang terdapat di dalam sepanjang pemerintahan pada masa Orde Baru itu dianulir dengan menggunakan Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang melakukan rekonstruksi pegawai di Indonesia dan kembali mengkonkretkan bahwa PNS itu harus netral dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik apapun, terutama ketika terjadi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah pasca reformasi. Lalu selanjutnya, karena masih dianggap kurang untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN ini, dibentuklah sebuah lembaga yang pada akhirnya kita kenal dengan Komisi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2014 yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap merit system, untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas moral dan juga etik dari setiap ASN yang ada di Indonesia. Dan mereka memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi kepada atasan dari PNS tersebut. Namun ketika Presiden Joko Widodo telah membubarkan lembaga ini, maka kami mempertanyakan apa yang akan terjadi pada Pilkada serentak tahun 2024, karena ini momentumnya sangat dekat sekali ketika mereka dibubarkan dengan penyelenggaraan Pilkada pada November nanti. Ini merupakan sebaran jumlah ASN baik itu dari instansi pusat seperti Kanwil Kumham di berbagai provinsi maupun pemerintah daerah, provinsi dan kota. Kami mencoba untuk membaginya dalam setiap pulau yang dapat dilihat bahwa ketika warna dari pulau tersebut makin pudar, maka jumlah ASN-nya makin sedikit. Tapi ketika warna petanya makin pekat, maka di sana adalah lokasi tempat ASN paling banyak. Contohnya, di Sumatera itu jumlah ASN paling banyak terdapat di Sumatera Utara dengan jumlah sebanyak 230.000 ASN. Selanjutnya ini adalah sebaran jumlah daftar pemilih tetap pada Pilkada serentak tahun 2024. Namun karena belum ada pembaruan data terkait dalam berbagai keputusan KPU daerah, maka kami menggunakan keputusan KPU terkait dengan daftar DPT pada pemilu 2024. Nah, ini ketika kita persandingkan, ternyata memang bahwa beberapa provinsi-provinsi vital yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kecurangan sepanjang penyelenggaraan Pilkada serentak spesifik terkait dengan netralitas ASN itu berada di provinsi-provinsi kunci yang harus diperebutkan oleh partai politik untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di pemilu berikutnya. Kita ambil contoh seperti di Sumatera Utara, lalu kemudian juga ada seperti di Jawa Barat untuk di Jawa, lalu ada di Kalimantan Barat untuk di Kalimantan, dan juga di Sulawesi Selatan di Sulawesi. Ini kami lakukan komentar ini untuk melihat bagaimana atau provinsi-provinsi mana saja yang dapat menggunakan ASN untuk dapat merebut kekuasaan pada Pilkada serentak tahun 2024. Kemudian kira-kira apa saja yang dapat mereka lakukan untuk dapat membuat ASN itu melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya melanggar ketentuan undang-undang Pilkada maupun peraturan-peraturan lainnya. Seperti pertama itu terkait dengan penggalangan dukungan politik oleh ASN. Ini seperti menunjukkan dukungan kepada salah satu pihak, lalu kemudian juga menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye. Karena kita nggak cuma bisa lihat bahwa kayak ASN ini hanya seperti ASN yang dari kelurahan, kecamatan dan yang lainnya, tapi seperti sekretaris daerah, kepala dinas dan yang lainnya. Mereka itu memiliki kewenangan yang lebih konkret untuk dapat membuat sebuah keputusan yang nantinya bisa saja digunakan untuk menguntungkan maupun merugikan salah satu pasangan calon dalam pilkada. Nah, ini adalah 10 provinsi yang berdasarkan penilaian kami merupakan provinsi-provinsi yang rawan permasalahan netralitas ASN didasarkan pada jumlahnya saja. Mungkin kalau kita lihat data ini, banyak yang berpikir bahwa seperti Jawa Barat, ada 35 juta pemilih, namun jumlah ASN-nya totalnya cuma 421 orang saja.
Tapi yang perlu diingat adalah ini bukan pertarungan memperebutkan suara saja, bukan memperebutkan ASN kita rebut semua, kita dapatkan 421 ASN ini dan kita akan memenangkan pilkada. Logikanya tidak seperti itu. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya kenapa ASN menjadi penting, karena dia merupakan menjadi kunci untuk menjadi salah satu faktor kunci untuk dapat memenangkan pilkada. Karena mereka memiliki kewenangan-kewenangan, apalagi di daerah ya, mereka memiliki kuasa untuk dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Sehingga mereka memiliki peran sentral untuk dapat membuat seseorang menjadi menang maupun menjatuhkan lawan politiknya di daerah-daerah tersebut. Dan bisa kita lihat seperti di Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi salah dua provinsi yang menjadi concern kami untuk dapat diawasi pada pilkada kali ini. Sedangkan DKI Jakarta, karena sudah banyak kawan-kawan masyarakat sipil yang melakukan pengawasan, maka kami mencoba untuk melihat atau mengawasi provinsi-provinsi lainnya terlebih dahulu. Dalam penelitian ini kami melihat bahwa ASN itu sebenarnya merupakan sebuah faktor kunci yang bisa membuat seseorang memenangkan pilkada. Ketika seseorang tidak memiliki akses kepada ASN, contohnya mereka bukan seorang petahana atau mereka tidak memiliki garis massa untuk mendapatkan orang-orang di dalam birokrasi dalam pemerintah daerah tersebut, maka mereka akan sulit untuk bertarung dengan orang yang berstatus petahana maupun orang yang dulunya merupakan seorang birokrat untuk dapat berkompetisi secara adil dalam pilkada. Lalu kemudian juga merusak profesionalisme ASN, karena ketika ASN dipergunakan untuk tujuan politik pada pilkada 2024, maka ini adalah permasalahan jangka panjang, karena mereka akan mendapatkan logika yang keliru terkait dengan bagaimana mereka terlibat di dalam politik. Dan ini juga karena mereka bisa jadi mendapatkan tekanan setelah itu, seperti ancaman mutasi ketika orang yang mereka pilih atau orang yang mereka pilih tidak terpilih dalam pilkada, maupun penurunan jabatan. Sebenarnya itu akan merugikan dari si ASN tersebut. Jadi selain reward, juga ada ancaman-ancaman terhadap ASN yang tidak mau berpihak pada pilkada serentak 2024. Lalu kemudian selain merusak tatanan birokrasi yang coba kita bangun sejauh ini, maka permasalahan lain yang muncul adalah memperuncing konflik yang ada di daerah tersebut. Karena ketika ASN itu terlibat secara aktif dalam politik atau dalam pilkada serentak 2024, maka bisa jadi konflik yang sudah ada di dalam daerah tersebut menjadi makin meruncing dan dapat menimbulkan permasalahan jangka panjang ketika calon terpilih dalam pilkada 2024. Jadi kawan-kawan yang ingin membaca secara lengkap penelitian ini, silahkan diakses di bit.ly kecurangan ASN Pilkada 2024 atau silahkan di scan barcode ini, karena ini merupakan salah satu seri awal dari penelitian terkait dengan potensi kecurangan pada Pilkada serentak tahun 2024, dan kami harap salah satu faktor penting ini, salah satu faktor kunci ini bisa kita jaga bersama terkait dengan ASN, lalu kemudian mencoba untuk memitigasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pembubaran KSN terhadap Pilkada 2024. Dan kami harap di penelitian-penelitian berikutnya itu dapat memberikan rekomendasi dan menjadi media edukasi kepada publik agar dapat bersama-sama. Karena ini adalah launching habis ini, kami berharap dapat secara bersama-sama untuk melakukan pengawasan terhadap pilkada serentak 2024. Mungkin itu saja kawan-kawan semua.